'cause you're worthy of all glory. You are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we sing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. Oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. That's why we're singing out to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation keeps singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini di persekutuan doa online pada malam hari ini. Sungguh sangat bersyukur sekali karena kita berkumpul kembali di tempat kita masing-masing. Biarlah pada malam hari ini kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau bersukaria, mari kita mau bersukacita, kita mau katakan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi
mau menenangkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat rahmat-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari. Dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan, kami tidak pernah lepas dari berkat-berkat yang sudah Kau berikan. Terima kasih karena cinta-Mu Tuhan begitu besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu, kami tetap mau memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang boleh kami puji dan kami sembah. Biarlah ya Tuhan, manis Kau dengar segala pujian kami ini hanya kepadamu. Biarlah kami tetap mau memuji Engkau ya Tuhan, kami tetap mau meninggikan nama-Mu, kami tetap mau memuliakan nama-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan
Terima kasih Tuhan, berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan melimpah dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang mau mengucapkan ucapan syukur silahkan unmute. Kami bersyukur atas kesehatan yang masih Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bersekutu untuk setiap kerinduan yang terus Kau tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang sudah kami nyatakan maupun yang belum kami nyatakan. Tapi kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarkan segala pujian syukur kami dan Engkau begitu mencintai kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing berada. Terima kasih ya Tuhan, kini kami tetap mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau serukan ya Yesus, ya Tuhan, bahwa nama-Mu yang begitu besar, nama-Mu yang begitu indah ya Tuhan, dalam setiap kami, dalam setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas kau. Katakan sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Katakan nama Yesus.
tadi mau kita serukan, bangkit, serukan nama Yesus, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus, di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Mari kita mau beri kemuliaan buat Tuhan, kita sorak-sorai buat Tuhan. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Setelah kita memuji Tuhan, mari kita mau lebih dalam lagi mau menyembah Dia. Mari di saat-saat yang hening ini kita mau merasakan bahwa kekuatan Tuhan begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan, kita selalu mau menyembah Dia, kita selalu mau meninggikan Dia, karena hanya satu-satulah Tuhan Yesus kekuatan hidup kita. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, kita mau serahkan segala problem kehidupan kita, kita mau serahkan segala sakit penyakit kita hanya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan adalah benteng kekuatan kita. Kita tidak pernah takut, kita percaya Tuhan ada di dalam setiap kita. Setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau ya Tuhan juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini Engkau pertolonganmu. Ku yakini pertolonganmu. Takkan terlambat bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah kekuatan dalam setiap kehidupanku, dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu dan kami sudah menyembah Engkau. Biarlah mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan dalam memuji Engkau, dalam menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu membawa kesembuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk sahabat kami Irma yang Kau pakai pada malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Urapilah dia, urapilah mulut, lidah, serta bibirnya Tuhan. Biarlah apa yang keluar daripadanya, semua hanya daripada-Mu. Tuhan, kini kami ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami ini. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Irma. Shalom. Terima kasih untuk saudara-saudara yang ada di sini sekarang. Jadi selama bulan Agustus kita akan berbicara tentang wanita-wanita hebat, wanita-wanita kuat, wanita-wanita yang perkasa yang ada di dalam kitab suci.
Kalau minggu lalu, Kamis lalu, kita sudah berbicara tentang Bunda Maria dengan hati Bunda Maria yang tak bernoda, maka minggu lalu kita sudah belajar untuk bagaimana memiliki hati yang murni, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Minggu ini kita akan belajar dari satu tokoh kitab suci. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, memiliki keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi tokoh yang akan diangkat itu adalah tokoh Judith. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi selama bulan Agustus ini kita ada kuis. Kuisnya itu selalu diberikan clue-nya di IG PD PKK Gloria. Jadi mungkin bisa lihat kuisnya dari situ. Nah, tokoh yang kali ini akan kita angkat adalah tokoh Judith. Saya coba share. Oh, bisa. Oke. Tokoh yang akan kita angkat adalah tokoh Judith. Saya mengambil ayat Judith 9 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa buatlah seluruh umatmu dan setiap suku menjadi insaf, sehingga mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan segala kekuatan dan kekuasaan, dan bahwa tiada lainlah yang menjadi perisai Allah Israel kecuali Engkau. Slide selanjutnya. Jadi teman-teman, saya ingin menceritakan sedikit kisah Yudit yang ada di kitab Yudit. Jadi kitab Yudit itu ada di Deuterokanonika, kitab kedua setelah Tobit. Teman-teman mungkin bisa, yang belum baca silakan baca sendiri, yang sudah baca, kisah itu sangat menarik. Pertama kali saya membaca Alkitab, pertama kali saya diberi kerinduan untuk membaca lebih. Sebelumnya saya membaca cuma sekedar dongeng, tapi satu waktu Tuhan tiba-tiba kasih satu kerinduan untuk saya membaca kitab Deuterokanonika secara lebih seksama. Pada saat itu saya sangat tertarik dengan kisah Judith ini. Saya belum tahu dia seperti apa. Pada saat membaca pertama kali, saya takut. Kenapa? Karena kitab yang saya baca itu Tuhan izinkan saya untuk seperti film yang terputar di pikiran saya, dan pada saat itu kebayang bagaimana slide demi slide, dan pada saat Judith memotong kepala Holofernes, pada saat itu saya takut. Tetapi setelah itu saya mulai membaca kembali, dan ternyata banyak sekali hal-hal yang Tuhan taruh di situ. Jadi ceritanya adalah Judith ini muncul karena peperangan antara Nebukadnezar dengan Raja Arfaksad, Raja Media. Nah, pada saat itu Nebukadnezar itu menyuruh semua bangsa-bangsa di barat untuk bersatu, untuk berperang melawan Arfaksad, tetapi bangsa-bangsa itu menolak. Nah, yang ternyata Nebukadnezar menang melawan Arfaksad. Jadi pada saat itu Nebukadnezar memutuskan bahwa dia merasa sangat terhina pada saat dia ditolak oleh bangsa-bangsa di bagian barat itu. Dan Nebukadnezar pada saat dia mengalahkan Arfaksad,
Dia berniat untuk memulihkan kehormatannya kembali dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah yang meremehkan dia. Maka dikirimnya bala tentara dalam jumlah yang sangat besar di bawah pimpinan Holofernes, Panglima Agung Nebukadnezar. Terbayang dong, keberhasilan demi keberhasilan terus didapatkan oleh Holofernes. Bangsa-bangsa mereka taklukkan semua. Tempat-tempat sucinya mereka hancurkan. Holofernes memerintahkan setiap orang, setiap bangsa yang mereka kalahkan untuk menyembah Nebukadnezar sebagai Allah mereka. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, singkat cerita, pasukan Holofernes mendekati wilayah Yudea. Mereka mulai mengepung satu kota yang bernama Betulia. Kota itu sangat strategis letaknya karena kota itu adalah pintu gerbang menuju Yerusalem. Nah, untuk melumpuhkan Betulia, Holofernes menghentikan pasokan air dan makanan bagi penduduk kota itu. Selama 34 hari, kurang lebih lamanya, kelaparanlah penduduk Betulia. Mereka mulai berpikir untuk menyerah. Mereka mulai berpikir bahwa, oke, kita kasih Tuhan deadline 5 hari. Kalau seandainya kita tetap tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka kita akan menyerah. Jadi deadline-nya Tuhan 5 hari. Itu karena mereka kelaparan dan kehausan. Nah, pada saat itu tampillah Judith. Judith itu bahasa Ibrani yang berarti perempuan Yahudi. Dia adalah seorang janda. Janda Manasye, suaminya almarhum suaminya bernama Manasye. Dia adalah janda Manasye dan dia mengkritik lemahnya imannya penduduk kota, termasuk para tua-tua yang berkata akan menyerahkan Betulia ke Holofernes. Dikritik habis sama Judith pada saat itu. Dia menegaskan bahwa, bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan Israel melalui tanganku, tangan seorang perempuan. Itu ada di Judith 8 ayat 33. Dan kemudian dengan persetujuan para tua-tua kota itu, Judith mulai beraksi. Sebelumnya Judith ini selalu mengenakan pakaian kejandaan, pakaian yang berwarna gelap. Tetapi pada saat dia diberi izin, dia menanggalkan pakaian kejandaannya. Dia menggantinya dengan pakaian pesta. Tubuhnya dilumuri dengan wangi-wangian dan dia memakai perhiasan. Singkat cerita, Judith berubah menjadi perempuan yang sangat cantik dan menggoda. Setelah itu, dengan ditemani seorang dayangnya, Judith pergi ke perkemahan musuh. Dia berpura-pura mau menyeberang ke pihak Holofernes. Apa yang terjadi? Holofernes terpikat kepada Judith. Dan bahkan ia menyediakan satu kemah khusus bagi Judith. Kenapa dia seperti itu? Karena dia terpikat. Oke, sampai pada saat Judith tiba di situ, yang dia lakukan adalah setiap hari dia berdoa. Judith adalah seorang pendoa. Setiap hari dia berdoa, setiap pagi dia berdoa, dan malam hari dia berdoa. Dan dia mengatakan syarat itu kepada Holofernes dan Holofernes menyetujuinya. Sampai hari keempat, sampai hari ketiga itu tidak ada terjadi apapun. Judith tetap melakukan kegiatan keagamaannya. Bahkan makan dan minum pun dia menolak dari Holofernes dan dia membawa persediaannya sendiri. Sampai satu waktu pada hari keempat, Holofernes mengadakan satu pesta.
Pada saat itu Holofernes membuat rencana untuk lebih akrab lagi dengan Yudit. Dia mengundang Yudit. Ketika pesta usai, Yudit tinggal berdua dengan sang panglima. Pada saat itu Holofernes minum terlalu banyak minum anggur dan dia mabuk berat. Pada saat itu dia jatuh tertidur. Dan yang Yudit lakukan bukan langsung mengambil kesempatan itu. Yang dia lakukan adalah dia duduk, dia berdoa, dia meminta kekuatan dari Tuhan, dia meminta roh keberanian dari Tuhan, dan dia memenggal kepala Holofernes. Dia memenggal kepala Holofernes dengan pedang Holofernes sendiri. Dia tidak menyediakan satu senjata apapun, dia tidak membawa senjata apapun. Kenapa pada saat itu, pada saat membaca ini saya berpikir, kenapa di sini dikatakan bahwa kekalahan Betulia akan menjadi bencana bagi penduduknya. Saya bertanya, kenapa? Oh, ternyata karena Betulia itu, yang pertama Betulia itu kota yang merupakan pintu gerbang menuju Yerusalem. Nah, kalau kota ini takluk, maka Yerusalem pasti akan direbut. Sedangkan kita tahu bahwa di Yerusalem ada Bait Allah. Nah, pada saat Bait Allah direbut, otomatis tempat kudus akan dijarah. Dan di sini dikatakan di Yudit 8 ayat 21 bahwa pada saat tempat kudus dijarah, Allah akan menanggungkan pencemaran itu atas darah kita sendiri. Jadi mereka akan berdosa. Tetapi mereka tahu itu bahwa mereka tidak boleh menyerah, bahwa mereka akan berdosa. Tetapi karena kelaparan dan kehausan, mereka tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan mereka ketakutan melihat jumlah pasukan Asyur yang begitu banyak jumlahnya, dan mereka ketakutan. Yang mereka lakukan adalah mereka mendikte Tuhan. Tuhan, saya kasih Tuhan waktu, ya kata kasarnya, Tuhan saya kasih Tuhan waktu 5 hari. Kalau seandainya Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan kami, maka kami akan menyerah. Kami akan menyerah. Jadi yang mereka lakukan hanya menunggu Tuhan bertindak. Itu ada di Yudit 7 ayat 30. Itu yang mereka lakukan. Tetapi kita mulai melihat dari pribadi seorang Yudit di sini. Tetapi Yudit pada saat itu dia memiliki sikap yang berbeda. Dia berpikir bahwa bagaimana Tuhan bertindak kalau Yudit dan penduduk Betulia tidak rela untuk dijadikan sarana oleh Tuhan. Maka majulah Yudit menentang bahaya itu. Yudit maju mengajukan diri. Saya melihat di sini bahwa Yudit memiliki karakter yang sangat kuat. Dan Yudit adalah seorang pemberani. Pada saat itu, Yudit, kalau di sini kita baca, yang pertama adalah Yudit adalah seorang janda. Yang pertama adalah dia seorang wanita. Pada zaman mereka, pada saat itu abad 6 sebelum Masehi, seorang janda, seorang wanita bagi bangsa Israel itu adalah tidak dipandang. Yang kedua, sudah dia wanita, dia janda lagi. Janda tanpa anak lagi. Jadi di kitab Yudit ini diperkenalkan Yudit seorang wanita yang perkasa, yang tidak seperti kalau kita baca di kitab-kitab lainnya, wanita dianggap di bawah pria. Tapi di sini tidak. Di sini dikatakan bahwa Yudit adalah janda yang mandiri dan dia sangat dipandang. Tapi kalau kita baca di sini, pada saat suami Yudit Manasye meninggal, Yudit menerima warisan sang suami. Sedangkan pada saat zaman mereka dulu, kalau suami meninggal,
atau ya kalau suami meninggal, yang dilakukan adalah harus ada perkawinan levirat. Perkawinan levirat itu adalah perkawinan dengan ipar. Seperti kita baca di kitab Rut, atau kita baca di seorang wanita dengan 7 suaminya. Nah, itu yang terjadi. Harusnya seperti itu. Tetapi di Yudit dikisahkan bahwa dia menerima warisan dari suaminya. Itu ada di Yudit 8 ayat 7. Dari situ saya melihat bahwa Yudit punya keistimewaan. Yudit memiliki karakter yang sangat kuat. Yudit berbeda dengan wanita-wanita Israel pada zaman itu. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa pada saat Yudit berbicara dengan para tua-tua, di situ kita bisa melihat bahwa bukan Yudit yang mendatangi para tua-tua, tetapi dia yang memanggil para tua-tua untuk datang ke rumahnya. Jadi itu terbalik. Para tua-tua yang datang ke rumah Yudit. Bisa dibayangkan dong bagaimana orang tua yang pada saat itu sangat dihormati datang ke rumah seorang perempuan yang janda. Seperti itu. Itu ada di Yudit 8 ayat 10. Dan pada saat para tua-tua itu datang ke rumahnya, tanpa ragu-ragu dia mengkritik para tua-tua itu, karena para tua-tua itu berani mencobai Allah. Ada di ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 12. Dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana Yudit sangat dihormati. Pada saat itu, para tua-tua itu mendengarkan semua perkataan Yudit. Kita bisa baca sendiri, teman-teman, saudara-saudara bisa baca sendiri nanti bagaimana para tua-tua itu mendengar apa yang Yudit katakan dan mereka setuju. Mereka setuju Yudit yang pergi untuk menghadapi Holofernes. Bahkan mereka pun memuji hikmat Yudit pada saat itu. Kalau kita baca, dia ada di ayat-ayat selanjutnya, ayat 20-an. Di sini saya melihat bahwa bagaimana Yudit adalah seorang wanita dengan sosok, dengan karakter yang begitu kuat, dengan keberanian yang luar biasa untuk melawan seorang panglima perang dengan begitu banyak bala tentara. Dan saya melihat bahwa saya menangkap pada saat saya membaca kisah Yudit ini, saya menangkap satu hal. Di situ dikatakan bahwa Yudit setelah suaminya meninggal, ada di ayat Yudit 8 ayat 6. Jadi setelah suaminya meninggal, dia mendirikan sebuah gubuk di atas soto rumahnya. Dia mendirikan gubuk itu, saya membayangkan dia mendirikan gubuk itu untuk dia berdoa. Dia tidak kemana-mana, dia tetap di rumahnya, dia berdoa, dan di sini dikatakan bahwa setiap hari dia berpuasa, kecuali pada malam Sabat, hari Sabat, malam bulan baru, hari-hari raya, dan semua hari bergembira kaum Israel. Jadi dia mengisi hidupnya, sisa hidupnya setelah ditinggal suaminya dengan berdoa dan berpuasa. Dia terus mencari wajah Tuhan, dia berusaha untuk terus mendekat kepada Tuhan. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat saleh. Kita tidak di sini kita juga bisa baca bagaimana kesetiaan Yudit kepada Allah. Yudit adalah seorang sosok yang sangat-sangat setia. Pada saat saya membaca itu, saya bertanya, Tuhan mau bilang apa sebenarnya dari Yudit ini? Saya mendapatkan pemikiran bahwa sosok Yudit yang digambarkan, yang ditampilkan ini adalah sosok prajurit Israel, sosok orang-orang Israel baru, sosok kita semua masing-masing yang seharusnya memiliki pribadi yang saleh, memiliki keintiman dengan Tuhan, dan unggul. Kita, anak-anak Tuhan, adalah anak-anak yang dipilih
dipilih untuk ditetapkan harus berbuah. Jadi kita harusnya memiliki karakter yang lebih dari karakter yang biasa-biasa saja. Kisah Yudit ini menggambarkan satu krisis yang begitu hebat yang melanda bangsa Israel. Tapi dari kisah Yudit juga kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari krisis yang mereka alami. Tokoh Yudit ini sebenarnya kalau di sini kita berbicara Yudit seorang wanita, tetapi sebenarnya bukan itu yang dibicarakan. Tokoh Yudit ini mewakili kita semua, anak-anak Allah, apapun jenis kelamin kita, wanita atau perempuan, wanita atau laki-laki. Yudit itu menjadi contoh bagaimana umat Allah harusnya menaati perjanjian kudus dengan Allah. Kita semua sudah dibaptis, kita semua sudah dikuduskan, kita semua sudah dimateraikan, dan harusnya kita menaati perjanjian kita dengan Allah. Di saat seperti ini, dan kita juga bisa belajar dari sosok Yudit yang begitu berani. Kenapa dia bisa berani? Karena dia adalah orang yang selalu berdoa. Kekuatan dia, keberanian dia dapatkan dari kekuatan doa. Dan dipadukan dengan tindakan dia. Jadi bukan cuma berdoa, tetapi dengan melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan seorang Yudit. Dari kisah tadi, kita bisa melihat bahwa yang pertama, Yudit memiliki karakter yang kuat. Itu bisa dilihat dari kisahnya bagaimana dia seorang wanita, seorang janda, tetapi dapat menjadi dikatakan dalam tanda kutip, dia menjadi pemimpin, dia menjadi leader dari bangsa Israel di Betulia. Yang kedua, dia terbuka akan penyertaan Tuhan. Dia berpikir out of the box. Pada saat semua orang berpikir bahwa kita harus menyerah loh, tapi Yudit tidak. Pada saat itu dia berpikir bahwa tidak, Tuhan akan menyelamatkan Israel. Dan poin yang ketiga adalah imannya kepada Allah. Di situ kita bisa lihat di Yudit 8 ayat 4-8. Bagaimana dia mempercayai Allah yang akan membebaskan bangsa Israel, yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Poin selanjutnya adalah ketekunannya dalam berdoa dan berpuasa. Di Yudit 8 ayat 6. Poin kelima, keteguhannya untuk menjadi janda yang suci, hanya memberi diri kepada Allah. Kita bisa baca sama-sama di Yudit 16 ayat 22. Di situ dikatakan bahwa Yudit tidak menikah lagi, tetapi Yudit hidup sampai dia tua, sampai dia meninggal dengan cara yang sama, dengan berdoa dan berpuasa. Dia terus menyucikan dirinya untuk Allah. Poin selanjutnya adalah keberanian serta kerelaannya untuk mempertahankan nyawa demi keselamatan bangsanya. Jadi Yudit bersedia untuk memberikan dirinya bagi bangsa Israel. Dia tidak duduk menunggu keselamatan itu, tetapi dia percaya bahwa Allah akan menggunakan dia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan poin terakhir di situ kita bisa lihat dia adalah sosok yang rendah hati. Di situ kita bisa lihat di Yudit 8 ayat 33, Yudit 13 ayat 14-16, dan Yudit 16 ayat 1-17. Itu adalah doa Yudit. Bagaimana kita bisa lihat bahwa sebelum Yudit turun gunung untuk menemui Holofernes, dia duduk berdoa, dia menaburkan abu ke kepalanya, dia mengenakan kain kabung, dia berdoa. Bagaimana dia merendahkan dirinya untuk mencari hikmat Tuhan. Dan poin selanjutnya di Yudit 13, itu kita bisa lihat bagaimana pada saat Yudit mau memenggal Holofernes. Dia berdoa, dia bertanya, dia meminta kekuatan, dia meminta keberanian. Keberanian Yudit datang dari Tuhan. Dan ayat 16, Yudit 16 adalah doa syukur Yudit. Yudit sadar bahwa itu bukan karena dia,
tapi itu karena Tuhan yang mau memakai dia sebagai alatnya. Itu adalah keunggulan dari sosok Yudit. Pada saat saya membaca ini, saya berpikir bahwa ternyata saat itu kondisi bangsa Israel itu sama dengan kondisi kita. Bangsa-bangsa di dunia saat ini mengalami hal yang sama. Kita bisa lihat bangsa Indonesia saat ini pengangguran sudah begitu tinggi. Tingkat pengangguran tinggi. Bukan cuma Indonesia, tetapi di negara-negara lain juga seperti itu. Wabah COVID melanda dan itu membuat perekonomian menurun. Bahkan berita terakhir saya mendengar bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah minus. Tandanya ekonomi kita tidak bertumbuh. Dan poin selanjutnya, kita bisa, saya punya 2 anak saya yang pertama SMA kelas 1. Pada saat sekolah dari rumah, pada saat itu yang dibutuhkan adalah 1 laptop sendiri, handphone sendiri, dan kuota otomatis. Itu adalah biaya yang tidak terduga, biaya yang bukan harusnya kita keluarkan pada saat ini, tetapi itu dibutuhkan. Jadi biaya hidup semakin bertambah, biaya listrik otomatis bertambah, biaya untuk anak-anak sekolah otomatis bertambah, dan sedangkan saat ini pendapatan kita tidak bertambah. Itu kondisi real yang terjadi pada saat ini. Dan kondisi dunia saat ini itu mengalami situasi yang sama dengan bangsa Israel pada saat itu. Kalau bangsa Israel pada saat itu ketakutan akan penjajahan, saat ini kita sedang dijajah oleh virus COVID. Tingkat perekonomian yang menurun, pengangguran yang meningkat, biaya hidup yang terus meningkat, anak-anak yang sekolah di rumah, dan harus ada pengeluaran lebih untuk sekolah mereka. Banyak pula perusahaan saat ini melakukan efisiensi ataupun pemotongan gaji. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kita ada di posisi mana? Kita ada di posisi mana? Kita anak-anak Tuhan, para tua-tua bangsa Israel pada saat itu, mereka juga anak-anak Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tapi pada saat krisis itu terjadi, mereka mulai meragukan Tuhan. Kita ada di posisi mana? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini? Pertanyaan selanjutnya itu. Apakah saat ini saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi saya pada saat ini? Bahwa ada jalan keluar untuk masalah yang saya hadapi? Ataukah saya memberi deadline kepada Tuhan? Seperti para tua-tua. Saat doa kita saat ini belum terjawab, wabah masih terus melanda. Semua pintu yang kita lakukan seakan-akan tertutup. Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan akan melakukan tindakan penyelamatan itu kepada kita? Saat ini, dunia kita mengalami hal yang sama dengan yang bangsa Israel alami pada saat itu. Mereka ketakutan, kita juga ketakutan. Kekhawatiran akan ketidakpastian, kapan musim ini akan berlalu, kapan COVID ini akan berlalu. Kelaparan dan kehausan juga kita alami. Kita lapar dan haus akan kebebasan. Kita lapar dan haus akan kebebasan kita untuk kembali berkumpul bersama. Kita manusia adalah makhluk sosial yang harus berkumpul. Tapi saat ini kita tidak bisa berkumpul oleh kondisi seperti itu. Masihkah kita percaya pada saat ini bahwa Allah akan
menyelamatkan kita. Saudara, saat ini dunia membutuhkan sosok Yudit. Dunia membutuhkan begitu banyak sosok Yudit di dunia saat ini. Siapa sosok Yudit itu? Kita, anak-anak Allah. Seharusnya kita di saat dunia saat ini sedang mengalami krisis, mengalami goncangan, saatnya anak-anak Allah dengan karakter yang pemberani, dengan karakter yang kuat, dengan iman yang kuat, berani melangkah, berani menyuarakan imannya, berani keluar dari zona nyaman dari dalam hidupnya. Kalau saat ini kita masih bisa berjalan-jalan kemana-mana, kita masih bisa kongko-kongko. Saatnya anak-anak Allah saat ini, kalau orang-orang masih bisa sampai saat ini untuk kongko-kongko, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita berani melakukan hal yang lain, yang lebih bermanfaat. Daripada kita kongko-kongko, mendingan kita kumpul di Zoom, kita pede bersama, iya kan? Kita tetap berani untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang dunia lakukan. Beranikah kita untuk memberi diri kita pada saat ini, pada saat dunia sedang dilanda krisis? Beranikah kita seperti Yudit untuk memberi diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain? Pertanyaannya seperti itu. Saudara, saat ini dunia membutuhkan sosok-sosok Yudit yang berani menyuarakan kasih Allah yang menyelamatkan. Dunia membutuhkan orang-orang yang mau memberi diri, setidaknya dengan berdoa bagi bangsa ini. Mungkin kita bukan pengambil keputusan. Saya percaya di sini tidak ada Menteri Ekonomi yang online di Zoom saat ini. Saya percaya bahwa di sini tidak ada salah satu dari menteri-menteri Jokowi. Tapi saat ini yang bisa kita lakukan adalah mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Apalagi sebentar lagi, 4 hari lagi, bangsa kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita? Kalau kita belum bisa melakukan apa-apa, kita belum bisa memberi secara finansial, mari kita berdoa bagi bangsa ini. Mari kita berdoa agar tangan Tuhan terus memegang bangsa ini untuk keluar dari segala krisis yang ada pada saat ini. Saya membaca ini, merenungkan kitab Yudit, saya mendapatkan beberapa rema. Bagaimana caranya agar kita memiliki karakter yang kuat? Bagaimana caranya untuk kita tetap berani melangkah di dalam kondisi seperti ini? Poin yang pertama, miliki relasi yang kokoh dengan Tuhan. Kita melihat Yudit bagaimana dia memiliki relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan, bahkan di saat kelihatan tidak ada pintu yang terbuka. Dia memiliki relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Yang kedua, doa dan pujian penyembahan setiap hari di waktu yang sama. Yudit melakukan itu. Yudit doa dan pujian penyembahan setiap pagi. Pagi-pagi, di situ dikatakan pagi-pagi dan malam hari. Dia selalu berdoa, dia pujian penyembahan, dia mempersembahkan setiap krisis yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita belajar dari sosok Yudit ini. Dan yang ketiga, firman Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Yudit sangat mengenal Allahnya dan tetap percaya walaupun para tua-tua bangsa berpendapat hal yang berbeda dengan dia. Saya ingin sharing sedikit bagaimana firman Tuhan itu betul-betul memberi saya kekuatan. Jadi untuk teman-teman di Gloria itu tahu bahwa beberapa minggu yang lalu tante suami saya meninggal. Nah, pada saat dia seorang diri, dia tidak menikah dan dia tidak mempunyai anak suami otomatis,
Dan saya dengan suami yang ada di situ sampai dia dilarung. Dia memiliki banyak sekali ponaan. Semua sangat mencintai dia, tetapi rumah duka melarang orang berusia di atas 60 tahun datang melayat. Kondisinya seperti itu. Jadi otomatis itu cuma beberapa orang. Dan kami berdua itu Tuhan masih kasih kami berkat untuk melayani sang tante sampai dia dilarung. Pulang dari situ, saya mulai merasa badan saya tidak enak. Dan saya janjian dengan salah satu teman saya di weekend, hari Sabtunya janjian. Pada saat itu saya cuma bilang sama teman saya, kamu jangan datang, saya harus isolasi mandiri. Hati saya percaya bahwa saya enggak apa-apa, saya bukan COVID. Tetapi pikiran, si jahat itu selalu masuk lewat pikiran. Setiap hari yang terjadi adalah saya mulai mengukur suhu saya. Setiap hari saya mulai merasakan bagaimana indera penciuman saya. Yang terjadi adalah saya jadi parno sendiri. Dan saya bersyukur saya memiliki satu kelompok baca Alkitab. Dan pada saat ini yang kami sedang baca adalah Injil Sinoptik. Pada saat kejadian itu kami mulai membaca lewat Matius. Dan yang terjadi saya parno. Tetapi saya bersyukur sekali karena komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita bisa tahu di Injil Sinoptik itu bagaimana Tuhan melayani, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengusir setan. Itu terus berulang-ulang di 4 Injil. Nah, ternyata itu memberi saya kekuatan. Di saat pikiran saya negatif, pikiran saya mulai parno bahwa saya sakit ini, apalagi saya dari rumah duka. Pada saat itu, ternyata firman Tuhan memberi saya kekuatan, firman Tuhan membuat saya mampu melewati itu, dan puji Tuhan, sekarang masa karantina mandiri saya sudah selesai, dan puji Tuhan saya tidak apa-apa. Keluarga saya Tuhan lindungi. Firman Tuhan di situ saya melihat bahwa ternyata firman Tuhan itu betul-betul besar kuasanya, terutama untuk pikiran saya. Dan poin yang terakhir adalah terbuka dengan bimbingan Roh Kudus yang dinamis. Roh Kudus, Yudit sangat terbuka dengan bimbingan Roh Kudus. Pada saat tua-tua berkata bahwa kita harus menyerahkan diri, Yudit mampu melihat bahwa tidak, Tuhan mau kita tetap berjalan. Itu adalah 4 poin yang saya dapat pada saat saya membaca Yudit. Pertanyaan selanjutnya adalah, saudara-saudara sekalian, beranikah kita saat ini? Beranikah kita untuk menjadi pendoa? Menjadi pendoa bagi bangsa kita, menjadi pendoa bagi keluarga kita, menjadi pendoa bagi komunitas kita, menjadi pendoa bagi para imam. Dan poin yang kedua, beranikah kita untuk keluar dari zona nyaman menjadi penolong ekonomi? Khususnya wanita. Saat ini wanita yang sudah menikah, saya sudah menikah. Pertanyaannya ini adalah, beranikah saya untuk keluar dari zona nyaman saya yang sehari-harinya leha-leha, santai-santai? Tapi beranikah saya untuk keluar melakukan sesuatu? Syukur-syukur kalau bisa menambah pemasukan keluarga. Kalau tidak menambah pemasukan keluarga, beranikah saya untuk keluar dari zona nyaman untuk lebih memasang senyum bagi suami yang pulang dari kantor stres, bagi anak, beranikah saya?
Poin yang ketiga, di saat seperti ini, masihkah saya berani untuk menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang lain? Masihkah saya berani untuk mewartakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita bagi orang-orang sekitar? Poin selanjutnya, beranikah kita untuk menjadi penolong bagi orang lain? Masihkah kita berbagi bagi orang lain? Dan poin terakhir, beranikah kita untuk menjadi sahabat bagi pasangan kita? Saat ini dunia sedang mengalami masa, kalau saya bilang masa pemurnian. Banyak pasangan suami istri yang kembali dimurnikan. Kembali dimurnikan cintanya, kembali mengalami banyak tantangan di dalam rumah tangga, terutama masalah finansial. Beranikah kita untuk menjadikan tantangan itu bukan sebagai tantangan, tetapi kita tetap bergandengan tangan untuk melewati itu? Teman-teman, saat ini saya ingin ajak teman-teman, saya ingin tutup dengan satu pujian. Pujian itu adalah doa bagi bangsa kita. Saat ini kita tidak dapat melakukan apapun untuk bangsa kita selain berdoa. Teman-teman, slide terakhir, teguhkan hatimu dan berani melukiskan wajah kerahiman Allah lewat iman dan perbuatan kasih kepada dunia yang sedang sakit. Saat ini dunia sedang sakit. Sakit oleh virus corona dan menjalar kemana-mana. Ke setiap sektor di dalam bangsa kita. Mari teman-teman, saat ini saya ingin mengajak teman-teman, mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati kita, mari kita jadikan pujian ini sebagai doa kita bagi bangsa kita. Mari kita memberkati bangsa kita. Mari kita angkat tangan kita naikkan pujian ini. Silakan. Suaranya belum keluar. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita memberkati bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memuliakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memuliakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memuliakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ya benar Tuhan, saat ini kami ingin berdoa, kami ingin mengangkat tangan kami ingin memberkati bangsa kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap bangsa di dunia, terutama bangsa Indonesia saat ini. Engkau melihat begitu banyak tangan-tangan yang terangkat kepadamu, tangan-tangan yang terus berteriak kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak pernah kurang lebar untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu akan tiba, dan kami akan bebas, dan bangsa kami dapat kembali bertumbuh di dalam kasih dan perkenan-Mu. Berikan kami roh Tuhan, berikan kami roh-Mu, roh yang penuh keberanian, roh keperkasaan daripada-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat menjadi seperti Yudit. Kami dapat berdiri melakukan sesuatu bagi bangsa kami. Kami dapat terus menjadi saluran berkat-Mu bagi bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan biar Roh Kudus-Mu yang terus memperbaharui kami, roh keperkasaan terus ada di dalam kami, menjadikan kami pribadi yang kuat dengan karakter yang tangguh, dan kami berani untuk melakukan sesuatu bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah segala kemuliaan hanya kepadamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Irma buat firman-Nya yang begitu indah, yang sudah menguatkan kita semua. Mari sekarang kita mau berdoa syafaat. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu.
Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kekuatan baru melalui firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan doa kami, persekutuan doa Gloria Tuhan. Kiranya Kau berkati terus persekutuan doa kami ini ya Tuhan. Biarlah persekutuan doa kami ini setiap saat memancarkan kasih buat banyak orang. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang mau berdoa silahkan unmute. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang beberapa hari lagi akan merayakan kemerdekaan 75 tahun. Bapa, kami mohon ya Bapa, biarkan di dalam usianya yang 75 tahun ini, bangsa kami semakin Kau berkati, bangsa kami semakin dipulihkan Tuhan dari segala hal yang saat ini terjadi, dan biarkanlah kami juga boleh menikmati kemerdekaan ini Tuhan dengan terus berkarya di dalam nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, untuk setiap kami yang boleh berkumpul secara online malam hari ini, terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang Kau selalu sediakan buat kami. Bapak, mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berguna, memanfaatkan semaksimal mungkin setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang memberkati dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi dengan virus COVID saat ini ya Bapak. Saat ini pemerintah dengan segala tenaga Tuhan untuk mewujudkan vaksin yang boleh terjadi. Bapak, kami mohon untuk mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang Tuhan untuk menciptakan vaksin bagi seluruh rakyat. Biarkanlah Kau berkati mereka, Kau sertai mereka, Kau jagai mereka Tuhan, sehingga seluruh hikmat-Mu, seluruh pengetahuan-Mu Tuhan boleh hadir di dalam hidup mereka, sehingga vaksin ini boleh cepat ditemukan, sehingga semuanya boleh kembali di dalam pemulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan segala permohonan kami dan Engkau sudah mengabulkannya segala permohonan kami ini. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan dari tangan-tangan kami menjadi berkat buat kami semuanya. Dan biarlah persembahan ini dapat kami transfer melalui rekening yang sudah terdaftar, yang sudah tertera di layar Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagimu, Yesus. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagimu, Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya dan kepadamu, Yesus Tuhanku. Ku rindu membalas kasih-Mu, ku rindu membalas cinta-Mu, ku rindu berikan yang terbaik bagimu, Yesus. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku. Kini ku beri persembahan dari berkat yang Kau berikan, kiranya berkenan kepadamu, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Mari sekarang kita mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Levina. Ya, shalom sahabat Gloria. Kita dengarkan beberapa pengumuman dulu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Irma yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Sungguh memberkati kita semua untuk semakin mengenal Wonder Woman-nya gereja kita ya. Terima kasih untuk para umat yang sudah join PD Online hari ini. Terima kasih juga untuk tim pujian dan pemusik di sana, ada Bung Rofi dan Cilike, untuk tim host dan juga tim doa. Terima kasih banyak, kita bertemu lagi di PD minggu depan ya. Nah, next. Ayo, siapa yang mungkin sudah deg-degan, kira-kira saya menang nggak ya? Dari kuis yang sudah dilaksanakan selama seminggu ini, udah ada 3 clue. Siapa yang sudah dibahas hari ini? Betul sekali, jawabannya adalah Yudit. Boleh dicek? Saya cek dulu nih, orangnya ada atau enggak. Oke. Selamat untuk Daniel Suyono, @Daniel Suyono. Daniel dari Tangerang. Halo. Masker dengan lukis, itu lukisnya dari lukisan Yudit. Itu wajah Yudit bersama dengan pedangnya karena keberaniannya. Selamat untuk Daniel, nanti Glomin akan DM kamu untuk minta alamat untuk dikirimkan hadiahnya. Nah, bagi yang mungkin belum menang, jangan kecil hati, kita masih punya 2 kali PD selama bulan Agustus dan masih ada kuisnya. Minggu depan kita akan bertemu dengan full praise and worship. Terus pada bilang, apa iya masih ada yang dibahas? Oh iya, tentu saja. Kita akan belajar siapa sih Wonder Woman yang kira-kira akan dibahas pada PD minggu depan, di Kamis 20 Agustus. Angkanya cantik nih, 20/08/2020. Jamnya sama, jam 7 malam. Kita akan open room, tetap via Zoom, 18.30.
Jadi teman-teman silakan join, silakan ajak keluarganya, teman-temannya untuk join. Bagi yang mungkin nggak mau join via Zoom juga boleh join via YouTube channel kita. Untuk ID dan password Zoom-nya silakan kontak Irma, atau yang sudah join hari ini ID dan password-nya masih sama. Next, jadi kita akan belajar siapa sih ya Nabi yang Wonder Woman yang senang memuji Tuhan itu, yang senang bernyanyi. Nah, ayo mulai ditebak-tebak. Selama seminggu ini, nanti dari hari Senin, Selasa, Rabu akan diberikan clue lewat Instagram. Jadi kalau ada teman-temannya yang belum join, mau ikut kuis, silakan diajak. Nah, Gloria punya sosial media, yaitu Instagram, jadi silakan di-follow @pdpkkgloria. Kita juga akan post kuis kita di sana untuk clue-cluenya, jadi silakan follow. Dan juga kita ada YouTube channel, silakan teman-teman boleh di-like videonya, boleh di-share, di komen, dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya untuk senantiasa update mengenai kegiatan-kegiatan Gloria ataupun video-video Gloria. Sekian untuk pengumuman malam hari ini, kita tunggu minggu depan, dan jangan lupa teman-teman silakan join kuisnya Gloria. Tuhan memberkati. Suaranya belum masuk, Rofi, Cilike. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan baru kepada kami melalui firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Irma ya Tuhan, kiranya Kau berkati dia selalu, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kehidupannya Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan persekutuan doa, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing pada malam hari ini. Biarlah kami tetap mau memuji Tuhan, karena kami adalah pemenang-pemenang Allah yang sudah ditunjuk oleh Allah menjadi pemenang dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
bertemu Kamis yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.